warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semuanya? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, sebelumnya kita presensi terlebih dahulu. Nah, dari kalian semua, adakah yang tidak masuk? Oke, masuk semua. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan semangat dan ceria. Nah, ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas mengenai apa? Iya, betul sekali. Minggu lalu kita membahas mengenai kerjasama ekonomi internasional. Jadi, kerjasama ekonomi internasional ini adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antara negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Adapun bentuk kerjasama ekonomi internasional terbagi ke dalam 4 kategori, yaitu ada kerjasama ekonomi bilateral, kerjasama ekonomi regional, kerjasama ekonomi multilateral, dan kerjasama ekonomi antar regional. Ayo coba sekarang kita ulangi bersama-sama ya. Yang pertama adalah kerjasama ekonomi regional. Yang kedua, kerjasama ekonomi bilateral. Yang ketiga, kerjasama ekonomi multilateral. Dan yang keempat adalah kerjasama ekonomi antar regional. Ya, betul sekali. Oke, sekarang coba Mas Roni, silahkan disebutkan pengertian dari masing-masing kerjasama ekonomi. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral. Ayo. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antar dua negara karena saling mendapat keuntungan atau memiliki hubungan yang baik. Yang kedua adalah kerjasama multilateral, merupakan kerjasama yang beranggotakan lebih dari dua negara. Anggota yang paling utama untuk kerjasama multilateral ialah negara-negara dengan kekuatan menengah, misalnya Kanada. Ketiga, ada kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di suatu kawasan tertentu yang biasanya berdekatan. Selanjutnya ada kerjasama antar regional. Kerjasama antar regional adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu wilayah atau kawasan tertentu dengan negara-negara di kawasan lainnya untuk mencapai suatu tujuan bersama. Betul sekali Mas Roni. Beri tepuk tangan dulu buat Mas Roni. Nah, untuk kalian semuanya jangan lupa aktif dalam kelas ya, karena setiap keaktifan kalian itu nanti akan Ibu masukkan ke dalam nilai keaktifan untuk menambah kekurangan dari nilai-nilai kalian sebelumnya. Oke? Nah, selain bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, juga terdapat lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Coba kita sebutkan bersama-sama ya. Yang pertama adalah ASEAN atau Association of East Asian Nations. Yang kedua, International Monetary Fund. Yang ketiga ada International Bank for Reconstruction and Development. Selanjutnya ada apa lagi? International Trade Organization. Terus ada apa lagi? International Finance Corporation. Sebenarnya ada banyak lembaga-lembaga dari kerjasama ekonomi internasional ini. Kalian silahkan untuk searching di internet ataupun mencari di buku.
untuk selebihnya. Alhamdulillah, ternyata kalian masih ingat pembelajaran minggu lalu ya. Tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi kemampuannya, oke? Nah, sekarang Ibu ada satu gambar yang mau Ibu tunjukkan ke kalian. Nah, ini dia. Coba, apa yang pertama kali kalian pikirkan tentang gambar ini? Iya, betul. Dunia. Ada apa lagi? Ekspor. Ya. Apa lagi? Impor. Terus? Perdagangan. Ya. Nah, semua jawaban yang kalian sebutkan itu benar. Nah, gambar tersebutlah itu adalah bentuk dari perdagangan internasional yang nantinya akan kita bahas selama beberapa menit ke depan. Nah, tadi kan kita sudah mengulas sedikit mengenai kerjasama ekonomi internasional. Nah, adanya kerjasama ekonomi internasional pasti ada yang namanya hubungan antar negara. Nah, hubungan itulah dapat berupa jual beli atau pertukaran barang dan jasa. Adanya jual beli barang antar negara itulah yang dinamakan perdagangan internasional. Itulah yang nantinya akan kita bahas selama beberapa menit ke depan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menghafal mengenai materi pengertian perdagangan internasional dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa mampu menguraikan manfaat perdagangan internasional dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, siswa mampu menelaah faktor pendorong dan penghambat dari perdagangan internasional. Nah, gambaran dari perdagangan internasional ini misalkan seperti ini. Negara A penghasil rempah-rempah, sedangkan negara B penghasil sayuran. Nah, ketika negara A ingin memasak makanan, pasti kan membutuhkan yang namanya sayuran. Maka negara A akan membelinya di negara B. Nah, itulah negara A akan mengimpor sayuran dari negara B. Begitu pula sebaliknya. Ketika negara B membutuhkan rempah-rempah, nah negara B akan mengimpor rempah-rempah dari negara A. Nah, disitulah akan terjadi kegiatan jual beli antar negara yang dinamakan perdagangan. Nah, karena perdagangannya itu antar negara, maka dinamakanlah perdagangan internasional. Jadi, dapat diartikan bahwasannya perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antara perorangan, individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau antara pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Misalkan nih, antara individu dengan individu. Ketika kalian ingin membeli tas dari brand negara B, maka kalian akan membelinya melalui aplikasi online shop kan? Nah, kejadian itulah sudah dapat dinamakan sebagai perdagangan internasional karena kalian membeli barang tersebut di negara lain. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih dibingungkan mengenai perdagangan internasional? Nah, tidak. Nah, jika tidak, untuk membuat kalian lebih paham mengenai apa itu perdagangan internasional, Ibu ada satu video atau tayangan video yang akan ditayangkan supaya kalian bisa lebih paham mengenai apa sih perdagangan internasional dan bagaimana sih perdagangan internasional itu. Oke, ini dia. Setiap negara memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Contohnya, Saudi Arabia adalah negara yang sangat kaya akan minyak bumi. Tetapi, mereka memerlukan sumber daya alam yang lain seperti karet.
Sementara di Indonesia, produksi minyak bumi belum mencukupi kebutuhan dalam negeri. Tetapi, Indonesia merupakan penyumbang 21% dari produksi karet alam dunia. Perbedaan potensi sumber daya alam yang dimiliki Saudi Arabia dan Indonesia menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Saudi Arabia memperdagangkan minyak bumi ke Indonesia, sementara dari Indonesia menjual karet ke Arab Saudi. Terjadinya perdagangan internasional menimbulkan aktivitas yang dinamakan ekspor dan impor. Ekspor adalah aktivitas mengirim atau menjual barang ke negara lain. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Sementara impor adalah masuknya barang dari negara lain. Negara pelaku impor disebut importir. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Setelah kalian menyaksikan video tersebut, harapannya kalian bisa lebih paham mengenai apa itu perdagangan internasional. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Untuk pembagian kelompoknya, kalian mau Ibu yang membagi atau ingin membagi sendiri? Ya, oke, sendiri ya. Baik, jika ingin membagi sendiri, Ibu beri waktu selama 3 menit, cukup? Cukup? Oke, silahkan untuk membagi kelompoknya. Oke, baik. Sudah cukup 3 menit ya. Apakah ada kendala? Tidak ada? Oke, tidak ada. Nah, jika tidak ada, sekarang Ibu akan menjelaskan tugas dari masing-masing kelompok. Nah, tadi kan kita sudah mengulas sedikit mengenai apa itu perdagangan internasional. Dan Ibu juga sudah menayangkan video mengenai perdagangan internasional. Nah, sekarang silahkan kalian mencari manfaat dari perdagangan internasional, faktor pendorong dan penghambat dari perdagangan internasional, dan kalian sebutkan masing-masing contoh dari perdagangan internasional yang ada di Indonesia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Rina, silahkan mau tanya apa? Untuk contohnya, apakah boleh sama dengan kelompok lain, Bu? Nah, untuk contohnya harus berbeda dengan kelompok lain ya. Banyak sekali perdagangan internasional yang terjadi di negara kita ini. Nah, untuk itu kalian bisa mencari informasi-informasi tersebut melalui internet, buku bacaan, koran, ataupun bacaan lainnya. Informasi-informasi lainnya dapat kalian peroleh dimanapun. Oke, sampai sini ada yang lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Ibu beri waktu 15 menit untuk berdiskusi, cukup? Cukup, oke. Silahkan berdiskusi.
Sudah cukup 15 menit berdiskusinya? Baik, sudah selesai ya berarti? Oke, kalau sudah selesai, Ibu akan menunjuk salah satu dari kelompok untuk maju ke depan untuk presentasi hasil diskusinya. Nanti akan mendapatkan nilai keaktifan kelompok. Oke, sekarang kelompok mana dulu ya? Silahkan kelompok 3 dulu. Silahkan untuk berpresentasi, maju ke depan. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi yang pertama tentang manfaat perdagangan internasional. Yang pertama adalah menjalin persahabatan antar negara. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Yang ketiga, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang keempat, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang kelima, transfer teknologi modern. Selanjutnya ada faktor pendorong perdagangan internasional. Ada beberapa hal yang mendorong negara untuk melakukan perdagangan dengan negara lain. Yang pertama adalah mengenai kebutuhan negara dan masyarakat. Yang kedua, tentang perbedaan sumber daya alam. Yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, untuk meningkatkan pendapatan negara. Selanjutnya ada faktor penghambat perdagangan internasional. Ada beberapa hal yang menghambat negara untuk melakukan perdagangan dengan negara lain. Yang pertama adalah keamanan suatu negara. Yang kedua, kebijakan perdagangan internasional dari pemerintah. Yang ketiga, rendahnya sumber daya alam. Yang keempat, pembatasan impor dan penetapan tarif. Yang kelima, peraturan politik anti-dumping. Yang kelima, mata uang beredar berbeda antar negara. Selanjutnya ada contoh dari perdagangan internasional di Indonesia. Yang pertama, Indonesia akan mengimpor biji kopi yang berasal dari negara Brazil. Yang kedua, adanya perjanjian perdagangan antara negara Indonesia dengan Australia terkait perdagangan daging sapi. Yang ketiga, adanya perdagangan via online antar negara. Jadi cukup sekian, itu presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Iya, betul sekali dari kelompok 3. Nah, dari kelompok lain, apakah ada yang mau ditambahkan? Ya, kelompok 5 mau menambahkan. Ya, silahkan kelompok 5 untuk maju ke depan. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Jadi di sini kami dari kelompok 5 ingin menambahkan jawaban dari kelompok 3 tadi. Jadi dalam faktor pendorong dari perdagangan internasional itu juga ada perluasan target pasar, perbedaan iklim, perbedaan selera, transportasi antar negara, dan mencari dukungan dari luar negeri. Selanjutnya ada faktor penghambat dari perdagangan internasional. Yang pertama adalah kurs mata uang tidak stabil. Yang kedua, proses pembayaran sulit dengan resiko besar. Yang ketiga, ada organisasi regional. Yang keempat, ketika ada terjadinya peperangan. Cukup sekian tambahan dari kelompok 5. Terima kasih. Ya, betul sekali kelompok 5. Nah, sekarang 3 kelompok yang lainnya nih. Ada yang mau menambahkan? Iya, kelompok 2. Silahkan kelompok 2 ingin menambahkan apa? Menambahkan mengenai faktor penghambat. Iya, silahkan kelompok 2 untuk maju ke depan.
Baik Bu, jadi kelompok 2 akan menambahkan sedikit mengenai pengertian dari masing-masing faktor penghambat perdagangan internasional yang disebutkan oleh kelompok 3 dan kelompok 5 tadi. Yang pertama mengenai keamanan suatu negara adalah keamanan berpengaruh saat menjalin kerjasama dengan negara lain. Yang kedua, kebijakan perdagangan internasional dari pemerintah adalah setiap negara memiliki kebijakan perekonomian tersendiri, tetapi kebijakan itu seringkali menjadi penghambat dari perdagangan internasional. Yang ketiga, peraturan politik anti-dumping adalah memiliki tujuan untuk melindungi produk dan pengusaha lokal dari produk impor, terutama bila produk memiliki harga lebih murah dari produk lokal. Cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih Bu sudah memberikan waktu kepada kami untuk presentasi. Betul sekali. Nah, tinggal kelompok 1 dan 4 nih. Ayo, ada yang mau menambahkan? Oke, kelompok 1 dulu deh. Silahkan kelompok 1. Baik, terima kasih Bu. Di sini kami dari kelompok 1 akan menambahkan sedikit mengenai contoh dari perdagangan internasional di Indonesia. Yang pertama adalah negara Indonesia akan mengimpor barang-barang kerajinan tangan ke luar negeri untuk menambah devisa negara. Yang kedua, penjualan handphone merek iPhone di berbagai negara. Yang ketiga, penjualan kelapa sawit yang menembus pasar internasional. Yang keempat, Indonesia mengimpor beras dari negara Vietnam. Yang kelima, Indonesia barter sejumlah hasil kebun dengan kapal Sukhoi dari negara Rusia. Mungkin cukup itu saja tambahan dari kelompok 1. Terima kasih sudah memberikan kesempatan buat kelompok 1 presentasi. Ya, terima kasih kelompok 1. Nah, sekarang tinggal kelompok 4. Ayo, kelompok 4 maju ke depan mau menambahkan apa? Ya, di sini saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menambahkan sedikit mengenai contoh dari perdagangan internasional di Indonesia. Berdasarkan informasi yang kami dapat dan sudah kami diskusikan, dan contoh dari perdagangan internasional di Indonesia adalah yang pertama, ekspor minyak kelapa sawit ke negara Malaysia dan Singapura. Yang kedua, Indonesia mengimpor barang-barang yang berasal dari Cina. Yang ketiga, masuknya barang-barang bermerek ke luar negeri ke Indonesia seperti H&M dan lain sebagainya. Yang keempat, Indonesia menjual hasil bumi seperti kopi, lada, cengkeh ke negara lain. Yang kelima, Indonesia mengekspor pasir ke Singapura. Yang keenam, Indonesia mengimpor jam tangan dari Swiss. Yang ketujuh, ekspor mobil dari perusahaan Ford ke Indonesia. Jadi, cukup itu tambahan dari kami. Terima kasih. Iya, betul sekali. Oke, dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi dan yang kalian sampaikan mengenai perdagangan internasional, adakah yang mau menyimpulkan tentang materi hari ini? Yo, siapa yang mau menyimpulkan? Nanti dapat poin loh. Jangan lupa mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya ya, biar nanti nilainya bagus. Oke, siapa? Nah, silakan Mas Rofik. Perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa antar negara atau dapat diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Iya, betul sekali Mas Rofik. Ada yang mau melengkapi kesimpulan dari Mas Rofik? Mbak Rina? Ya, silakan Mbak Rina. Produk yang dimaksud dalam perdagangan internasional dapat berupa orang perorangan atau individu dan individu, antara individu dengan pemerintah suatu
dengan pemerintah negara lain. Iya, bagus sekali. Benar sekali. Oke, jadi pembelajaran kali ini kita membahas mengenai perdagangan internasional. Namun, sebelumnya kita sudah mengulas sedikit mengenai kerjasama internasional. Jadi, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan ini loh. Nah, perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Maka dari itu, perdagangan internasional memiliki faktor pendorong dan penghambat yang sudah kalian sebutkan dan jelaskan tadi. Nah, jadi perdagangan internasional dan kerjasama ekonomi internasional ini berbeda. Kerjasama internasional cakupannya lebih luas karena kerjasama ini adalah kerjasama antar negara di bidang ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, hingga struktur kegiatan ekonomi. Sampai sini ada yang masih dibingungkan? Ada yang mau ditanyakan? Nah, jika tidak ada, silahkan kalian untuk merangkum apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini. Ibu beri waktu 5 menit, tidak perlu terlalu rapi, tidak apa-apa. Nah, kalian bisa mengumpulkan catatan yang sudah kalian buat selama pembelajaran tadi. Oke, 5 orang pertama yang mengumpulkan akan mendapatkan poin plus dari ibu. Oke, ayo, siapa yang sekarang mau mengumpulkan langsung nih? Yang catatan tadi nggak apa-apa, bisa dikumpulkan sekarang. Tidak terasa, ternyata waktu pembelajaran pada hari ini sudah hampir selesai. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah aktif dan mencoba untuk berpartisipasi dalam pembelajaran kali ini. Semoga kalian tetap semangat dan jangan lupa untuk mempersiapkan pembelajaran ekonomi selanjutnya untuk minggu depan. Jangan lupa belajar. Jika ibu ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.